Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi ya seputar asam lambung keran. Jadi sesuai yang saya alami, sesuai yang saya rasakan gitu ya, semuanya akan saya share atau saya bagikan di channel Aslamku ini. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat, ada perkembangan baiknya terus. Saya juga selalu sehat dan kita semuanya bisa sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah sini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, itu ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas masalah perbaikan atau perbaikan saya itu yang saya lakukan itu apa saja gitu ya, sampai saya itu membaik seperti ini dan bisa beraktivitas meskipun belum 100% normal seperti dulu ya. Ya, alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa aktivitas meskipun belum normal seperti dulu ya, belum ya. Kalau kecapean kadang suka ya masuk angin, meriang ya, gitulah ya. Tapi saya sudah nggak seperti dulu nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong aja kesusahan apalagi buat aktivitas ya. Jadi bagaimana atau apa caranya, itu apa saja yang saya lakukan sehingga saya itu bisa membaik seperti ini ya. Jadi saya akan bahas di video kali ini. Jadi gini, yang menurut saya itu sangat berpengaruh sekali, yang sangat berpengaruh sekali ya untuk penyembuhan saya ya, sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai saya buat video ini ya. Jadi berapa persen mas saya buat video ini, saya itu kesehatan saya itu berapa persen ya, mungkin bisa dibilang 90 lebih lah, belum 100%, mungkin bisa dibilang 95%, tapi belum 100% itu ya. Jadi udah alhamdulillah banget sampai sekarang ini. Dan itu apa saja yang saya lakukan, kok saya itu bisa tambah sehat gitu ya. Jadi gini, yang pertama 30 hidup sehat. Nah ini 30 hidup sehat ini, kalau kalian, saya mungkin pas saya komentar, kalian komentar saya beri 30 hidup sehat, pasti kalian nggak akan paham, pasti oh 30 hidup sehat, oh ya udah itu saja, nggak kalian pelajari ya. Sebenarnya 30 hidup sehat ini pola makan, pola pikir, pola hidup. Pola makan ini penting banget. Masalah makan kalian harus hati-hati, saya pun juga hati-hati, nggak cuma kalian saja harus hati-hati. Jangan pedas, asam, terus jangan bersantan, itu jangan dulu. Apalagi yang digoreng itu, kalau perutnya masih banyak sekali sensasi, itu saran saya jangan dulu yang digoreng, itu penting ya. Ini yang sering disepelekan oleh teman-teman kita ya, masalah makan yang digoreng. Kalau nggak makan yang digoreng itu nggak nafsu mas ya, ya udah di stop dulu, kalian ganti dengan makanan yang dipanggang atau dibakar, itu nggak apa-apa. Sate buat sendiri dari ayam, itu daging ayam kalian rebus dulu biar empuk, terus kalian potong-potong, kalian buat sate, dibakar sama kasih kecap, udah itu saja, udah enak banget ya. Itu yang saya lakukan waktu itu ya. Itu lama saya ngelakuin, saya nggak makan yang digoreng itu lama. Tapi saya waktu itu kadang saya lama udah enakan dikit, terus saya makan lagi, terus timbul rasa nggak nyaman lagi, terus saya stop lagi gitu terus saya waktu itu, sampai saya itu benar-benar mengurangi ya, atau menghindari dulu untuk sementara yang makanan yang digoreng atau makanan yang berminyak, karena itu sangat berpengaruh sekali untuk perut kita ya, khususnya untuk pencernaan kita, yang dimana di dalam pencernaan kita kan mungkin ada masalah, ada peradangan atau ada luka, kita juga belum tahu, karena saya pun belum endoskopi gitu ya, cuma USG saja katanya ada luka lambung atau peradangan lambung gitulah, lambungnya belum normal gitu saja. Dan selanjutnya ini pola makan ya, harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Yang tidak cocok jangan dimakan. Makan yang baik-baik saja, seperti sayur bening seperti sawi, bayam ya, sup tanpa kol itu juga bagus ya. Dan hindari bumbu-bumbu yang berat, yang makan masakan yang bumbunya berat itu hindari dulu ya, untuk yang masih tahapan penyembuhan dari 0 sampai
selanjutnya gitu ya. Jadi untuk selanjutnya pola pikir. Nah, pola pikir ini juga sangat berpengaruh ya. Kalian stres mikirin hal-hal yang itu berat ya, kalian secara tidak langsung kepala kencang ya, meskipun kalian merasa atau tidak ngaku. Kalau ditanya dokter mungkin apakah pikirannya berat, enggak sih ya, biasanya gitu. Saya pun dulu juga gitu, padahal pikiran saya wah enggak karuan ya. Nah itu lepaskanlah semuanya, terus udahlah lakuin apa aja ya, apa yang ada dulu gitu ya. Dengan kondisi kita yang apa adanya, kita lakuin dulu, perbaiki dulu pola pikir, jangan sampai mikirin yang berat-berat dulu, tinggalkan pikiran-pikiran yang berat dulu ya. Jadi itu penting banget. Terus jika anxiety muncul itu gimana mas untuk mengatasinya? Anxiety muncul, takut mati, takut pingsan, itu ada di video saya, bisa kalian tengok di video saya yang sebelumnya, itu sudah ada di bawah-bawah, itu juga ada ya. Pokoknya saya ulang-ulang terus biar kalian yang baru-baru nonton itu bisa sama-sama belajar gitu ya. Jadi harapan saya tuh kalian biar tahu, biar segera tahu, oh asam lambung GERD anxiety ini memang begini, terus cara mengatasinya begini. Karena setiap orang itu mungkin berbeda-beda ya untuk mengatasinya, itu setiap orang juga beda-beda, nggak semuanya bisa disamakan ya. Jadi itu ya, untuk pola pikir jangan mikir yang berat-berat dulu, pikiran dinormalkan bagaimana caranya. Meskipun itu susah tapi kalian pasti bisa gitu ya. Saya pun bisa, kalian harus bisa. Saya dulu juga gitu, ruwet sekali pikiran ruwet, rasanya nggak karuan, wah rasanya pikiran kemana-mana, takut mati, takut pingsan, wah rasanya nggak karuan. Terus pola hidup. Nah pola hidup ini mungkin yang laki-laki itu suka merokok, itu hindari, stop. Kalau bisa stop ya stop, kalau belum bisa stop kurangi sampai nanti bisa stop gitu ya. Karena merokok ini sangat berpengaruh sekali ya untuk asam lambung GERD anxiety. Saya juga waktu itu saya juga perokok berat malah ya. Jadi waktu itu saya mungkin satu hari hampir 2 bungkus ya, hampir 2 bungkus, dan kadang 1 bungkus kadang lebih ya. Waktu itu saya masih sehat-sehatnya ya, dan saya tambah gak karuan, tambah gak karuan. Akhirnya saya gini ya, waktu itu saya susah banget untuk menghentikan rokok ya. Untuk menghentikan rokok itu saya susah banget ya, susah banget. Saya sampai nggak bisa ya, benar saya sampai gini, wah saya nggak bisa menghentikan rokok. Dan dimana posisi saya itu lagi sakit gitu ya, lagi sakit asam lambung begini. Dan saya pikir saya coba lagi merokok lagi, oh ternyata ada rasa kalau saya merokok itu, waktu itu kalau saya merokok itu rasanya panic attack seperti mau keluar. Nah itu ya yang bikin saya itu berhenti merokok ya. Terus saya berhenti, udahlah saya mau sembuh, saya udah pengen seperti dulu lagi gitu ya. Jadi gitu, memang perjuangannya memang harus nekat gitu ya, harus ya jangan merokok ya jangan merokok, itu saja ya. Waktu itu saya juga gitu, sama seperti kalian yang masih merokok, yang susah untuk mau keluar dari zona merokok ya. Jadi itu untuk pola hidup. Terus jangan rebahan terus ya, terus lakukan aktivitas ya, aktivitas apa terserah kalian, yang penting ada aktivitas, ada geraknya biar peredaran darah lancar gitu ya. Terus tidurnya jangan malam-malam, ini sangat penting karena setiap tubuh manusia semuanya pasti butuh istirahat, entah itu pikiran, entah itu pencernaan, entah itu organ-organ tubuh kita, semuanya butuh istirahat. Nah istirahatnya lewat, kalau kalian tidur dari 8 jam dalam sehari itu ya, itu minimal ya. Jadi untuk selanjutnya itu pola hidup ya, pola hidup ini ya, ini pola hidup ya, minumnya juga diperbanyak gitu ya. Terus sering ngobrol dengan tetangga atau bersosialisasi dengan tetangga gitu ya. Jadi itulah semuanya, lakukan semuanya itu, nanti lama kelamaan kalian akan merasakan perubahannya ya, meskipun itu memang sedikit-sedikit. Tapi setiap orang menderita asam lambung itu penyembuhannya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau saya ini termasuk lambat gitu ya. Jadi terus untuk herbal ya, untuk herbal ini saya waktu itu saya bantu herbal juga, herbal rempah Arab plus legen kuning. Ya ini yang saya
waktu itu saya mulai 3 pola hidup sehatnya saya perbaiki semuanya, saya dibarengin dengan herbal rempah Arab ini ya untuk membantu gitu ya, untuk membantu meringankan. Terserah kalau kalian pengen pakai herbal apapun itu terserah, yang penting herbal itu jangan berlebihan, terus jelas atau alami ya, pokoknya jelas lah, yang buat itu jelas. Jadi enggak kok kalian beli sembarangan ya misal di online itu sembarangan, nggak ada apanya, terus kalian konsumsi dan konsumsinya itu berlebihan. Nah itu sangat tidak diperbolehkan ya, atau jangan. Lebih baik kalian konsumsi yang mudah-mudah dulu seperti kunyit, temulawak ya, seperti itu ya. Jadi intinya mudah sih untuk masalah herbal itu, banyak sekali herbal ya. Jadi itu ya, yang terakhir itu herbal dibantu dengan herbal itu juga bagus gitu ya. Jadi gitu saja itu untuk masalah ya saya ya. Jadi waktu itu, jadi semua itu yang saya lakukan terus menerus, dan itu harus konsisten, harus benar-benar, yang tidak ya jangan dikonsumsi, yang dilarang ya jangan dikonsumsi, gitu saja ya. Terus kalian benerin pikiran, benerin pola hidup, nanti akan membaik sendiri dengan sendirinya, perlahan-lahan ya. Jadi nggak usah terlalu gimana itu, nggak usah, ya udah lakuin aja ya menurut alurnya gitu ya. Oke, jadi itu saja, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.